Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya di Ibnu Sina Channel. Makasih sudah nonton sebelumnya di video dari saya sebelumnya ya. Membahas tentang mencari pekerjaan untuk kalian yang baru lulus di tahun 2020 ini sedikit berbeda ya, karena ada virus corona segala macam yang akhirnya di sisi industri mungkin agak sedikit berkurang nih lowongan kerja yang diberikan. Nah, saya akan ngasih tips gimana caranya, katakanlah kalian mau mencari pekerjaan itu di web atau aplikasi mana. Itu kedua, terus nanti ada teknik tentang bagaimana membaca suatu lowongan pekerjaan yang baik, sehingga kalian pada saat nanti membaca suatu lowongan pekerjaan, kalian bisa memberikan data di resume atau CV kalian itu sesuai dengan match kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Jangan pernah ngirim lamaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Umumnya itu akan di ignore aja sih. Kalaupun kalian bagus sekali kualifikasinya, itu mungkin akan dimasuk ke database mereka, tapi agak susah untuk diproses. Nah, ini kita langsung masuk aja ya ke webnya apa dulu nih gitu loh. Dan juga bukannya untuk mencari kerja untuk yang bekerja, tapi juga yang berkeinginan untuk menjadi pengusaha atau katakanlah calon entrepreneur ke depan gitu ya, untuk fokus di bidang sana, which is fine juga. Oke, kita langsung masuk aja. Kita mulai aja ya. Pertama kalian biasalah ketik ke Google ini, lalu ketik di Grow with Google. Kalian masuk ke Grow with Google, Learn Digital Skills, Prepare for Jobs, dan seterusnya. Masuk ke websitenya. Nah, kalian bisa lihat program nih yang kalian butuhkan. Pertama, sebagai pemilik usaha, kalau kalian seorang menjadi bisnismen ya, wirausaha, sebagai pencari kerja, developer, artinya sebagai programmer ya, sebagai guru, maupun kalian apabila sebagai kreator atau jurnalis. Kita scroll aja satu-satu ke bawah sini. Nah, ini kalau untuk sebagai pengusaha dulu nih ya kan. Nah, di sini ada kelas Gapura Digital, belajar tentang hal-hal digital, bagaimana menjual secara efektif dari membuat website, memasarkan usaha digital dan selainnya. Lalu ada pemberdayaan nih yang lebih ke pengetahuan, inspirasi, motivasi. Targetnya mungkin lebih pada ibu-ibu rumah tangga ya. Bagus banget nih. Terus kita lanjut ke pencari kerja dan mahasiswa. Kita coba lihat di sini ya untuk cara mencari pekerjaan. Oke, kerennya adalah dengan kalian klik di sini, maka ini akan mencari sesuai dengan lokasi tempat kalian berada. Lokasi kalian berada. Kalau kalian aktifin di handphone ya, itu kan ada maps ya. Nah, lalu dia akan melihat berdasarkan lokasi saat itu kalian berada. Jadi contoh misalnya saya ini ada di daerah Jakarta Selatan kan, ya nggak kelihatan alamatnya di mana. Lalu bisa lihat nih lowongan-lowongan apa saja yang sedang buka saat itu. Lihat tuh, ada gajinya juga, tapi ada juga tidak disebutkan sih. Range gajinya disebutin. Tapi juga ada website-website lainnya nih yang kira-kira jadi preference berdasarkan tempat kalian berada. Keren kan? Bagusnya apa? Bagusnya kalian bisa mencari pekerjaan yang lebih dekat ke rumah. Selain menghemat ongkos, tentu juga menghemat kalau misalnya kalian dari luar kota, menghemat biaya akomodasi tuh ya kan. Nggak perlu harus ngekos atau misalnya sewa tempat atau numpang rumah segala macam. Oke ya. Jadi ini boleh dicoba nih, satu untuk mempermudah kalian mencari pekerjaan berdasarkan mau melamar di posisi apa, dan juga berdasarkan lokasi kerja. Oke, next, lanjut ke yang lain. Di sini ada juga nih tentang bagaimana kalau ngomongin aplikasinya ya. Ini lebih spesifik, yang kalian kalau katakanlah mau mobile bisa menggunakan ini. Temukan pekerjaan yang sesuai dengan minat Anda dan keterampilan yang membantu karir Anda berkembang di smartphone. Nah, ini kayaknya versi aplikatifnya dari yang sebelumnya ya gitu. Kerennya kalau ini kan dia akan meminta spesifik dari sisi perusahaan itu, range gaji yang kira-kira akan diberikan ke calon pelamar. Nah, itu ya. Wow. Tentu lebih mempermudah ya. Tinggal baca aja di sini bagaimana teknisnya cara menggunakan aplikasi ini. Lanjut, kita lihat ke Skillshop. Nah, Skillshop di sini itu memang ini akan mengincar ke target spesifik ya dari Skillshop itu.
Nah, kalau kalian seorang marketing manager atau marketing supervisor, tentu kalian harus biasa menggunakan namanya Google Ads ya, AdSense, Google Ads. Nah ini dia. Nah ini kalau untuk Google. Di Facebook ada namanya Facebook Blueprint. Nah itu yang baru-baru ini lagi heboh lah soal bagaimana menjadi katakanlah Facebook apa Facebook kan kalian menggunakan platform Facebook di situ untuk sebagai reseller atau misalnya katakanlah sebagai yang membuat traffic untuk bisa masuk ke suatu tempat berjualan ke para pemilik usaha ya. Nah, kalian akan membantu untuk memberikan traffic di situ. Salah satunya kalau untuk Facebook itu dia harus memiliki website sih gitu. Terus dan itu berbayar. Kalau ini enggak nih. Terus ini YouTube ya, salah satu yang kita gunain sekarang platformnya. Nah, ini lebih pada bagaimana online sih gitu. Yuk lanjut yang lain, kita masuk ke untuk sebagai developer dan startup. Nah ini tempat pelatihan untuk calon developer atau programmer, dan bagusnya dia bisa masuk ke berbagai perusahaan nanti nih. Itu Indonesia Bangkrip ya. Tuh, itu programnya 6 bulan, tapi nanti bisa ada kesempatan untuk bisa penempatan kerja ya. Lanjut tuh, berlaku untuk Indonesian citizen ya. Tapi memang harus jago di provinsi, jago di bidang matematik dan juga programming skill. Wow, keren banget nih ya. Oh, udah lewat nih ya. Sorry. Berakhir di itu. Tapi ini salah satu link aja ya yang kalian bisa gunain nanti untuk kalau mau cari itu. Nah, lanjut ke Google Startup. Di sini juga ada ini ya, bagus ya untuk membantu bagaimana membangun startup companies di Indonesia nih. Tinggal dilihat aja nanti. Terus untuk guru di sini ada program untuk pengembangan guru, juga untuk men-sharing tentang keilmuan, dan itu konten kreator ya gitu. Nah kebetulan memang Grow with Google ini memang disupport oleh Kemeninfo ya, sama Ministry Industri, sama Kementerian Pariwisata. Jadi recommended lah kalau mau coba kesini nih. Terus kita masuk ke, coba kita cek ini ya, Gapura Digital, kita lihat. Oh, kalian harus daftar dulu ya. Lebih ke UMKM ternyata, untuk memajukan bisnis melalui digital. Wah, recommended banget nih kalian yang lagi mau coba-coba usaha ya. Jadi bagaimana membangun tentang SEO ya, Search Engine Optimizer. Tuh, lalu mendapatkan sertifikat dari Google. Coba kita lihat yang lagi, yang lain. Ternyata cukup banyak ya di sini ya. Oh, ini jaringan lagi agak susah nih. Oke. Kerennya apa? Kerennya ini gratis nih. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatin untuk kalian coba sendiri ya. Oke. Wow, keren banget nih. Bentar, lagi loading dia. Lanjut. Untuk Google Growth kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya mau sedikit sharing nih tentang bagaimana caranya kalau kalian membaca suatu lowongan kerja. Contohnya di sini ya. Ketika kalian melihat suatu posisi gitu ya, tentang adanya lowongan kerja, biasanya standarnya itu harus ada namanya position purpose. Jadi ini kan ada suatu jabatan katakanlah gitu ya. Lalu kalian lihat nih di sini ada requirement itu
harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau katakanlah dia kualifikasinya seorang lulusan sarjana teknik, tentu ya kalau bagi kalian yang sarjana non teknik ya jangan mengapply. Dan juga paling penting adalah tentang pengalaman kerja. Kalau katakanlah itu highly skillful, saran saya bila kalian masih di bawah 2 tahun pengalaman kerja, jangan dicoba-coba untuk kirim sih gitu, karena ujung-ujungnya akan cuma di skip aja oleh para rekruternya itu. Terus di sini juga ada namanya responsibilities ya, jadi ada bisa dibilang role and responsibilities. Nah lalu apa tanggung jawabnya itu, dia bertanggung jawab di bidang apa, ngurusin apa segala macam. Contohnya misalnya di sini dia extensive di experience di auditing. Nah nanti berarti ujung-ujungnya dia akan bekerja di sekitar audit gitu. Lalu ada juga selain, biasanya kalau di bagian responsibility setelah itu ada namanya kompetensi. Kompetensi itu bisa dibagi kompetensi technical maupun kompetensi yang non technical. Nah kompetensi non technical atau soft competencies itu contohnya ini nih, excellent communication skills atau strong time management skills. Time management di sini, time management skills itu adalah beberapa untuk soft skill yang dibutuhkan. Nah kalian juga harus siap tuh, artinya itu kira-kira yang dibutuhkan oleh posisi atau jabatan tersebut. Nah untuk yang technical di sini spesifik terkait dengan degree in accounting or finance. Nah lalu misalnya dia ada technical skills, harus tahu tentang regulation and guidelines. Nah, itu ada technical skills. Nah, dengan kalian tadi di atas tahu tentang posting purpose, sudah gitu juga tahu persyaratan dan mematchingkan kebutuhan antara technical skills atau hard kompetensi dengan soft skillnya, ya tentu kalian dapat lebih spesifik tuh untuk membuat di CV-nya nanti. Oke ya. Sementara itu dulu untuk part 2. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Thank you for watching.